Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, yaitu hari trading ke 120. Kalau hari end of day, hari Jumat, biasanya saya tidak langsung membuat after market close Bapak Ibu. Biasanya saya buat di hari Sabtu supaya waktunya panjang dan tidak buru-buru, lebih santai. Mungkin kalau saya banyak ide bisa saya bikin, dan kalaupun waktunya agak sedikit panjang tidak terlalu membebani ya Bapak Ibu. Oke, untuk hari Jumat kemarin kita ada PTPP ADI. Ya, ini sudah rutin keluar Bapak Ibu ya. Kalau lihat sekarang kita harus lihat ke weekly-nya kalau ADI dan PPP karena alertnya sudah berkali-kali. Pawon, BBTN, BBNI. Jadi ada bank medium ya, BBTN dan properti. Nanti kita akan pilih salah satu. Kita analisa secara lengkap, sisanya kita analisa secara singkat ya Bapak Ibu. Oke, ini dia trading snapshot-nya. Saya tidak mendapatkan trading snapshot dari website IDX, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita lihat kemarin itu IHSG ditutup 0,37 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Dia sepertinya ada gap ya Bapak Ibu. Ini lompat dia, lalu dia turun. Mungkin ada gap, ini sedikit dia tidak berhasil tutup gap. Karena saya tidak dapat di IDX-nya, mungkin nanti kita bisa dicek ya. Ada gap atau enggak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang total value-nya dia di atas 12 triliun, di atas rata-rata lah ya. Lalu yang menarik adalah foreign flow. Foreign flow-nya net buy asingnya 652 miliar. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat juga masuknya di mana? Masuk di Bank Mandiri, masuk di BBRI. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Saya BBRI ini masih tetap hold terus ya. Saya memang masuk belinya kemarin tuh dapat di 4.100. Biar aja lah dia profit run. Mudah-mudahan nanti pas window tracing dia jual. Nah, ada beberapa yang menggoda. BBRI, Bank BCA, Bank Mandiri, mereka bergerak. Tapi sayangnya saya udah alokasikan ke BBRI. Ya, kalaupun ada alat BBNI atau Bank Mandiri, karena saya disiplin dengan trading plan dan portfolio management, ya terpaksa saya fokus aja lah, nggak gatal tangannya untuk juga membeli yang lain. Yang penting benar-benar diatur. Oke itu ya Bapak Ibu, nanti alertnya yang lain yang malah muncul ya, BBNI sama Bank BBTN itu tier 2 kalau nggak salah, medium cap untuk perbankannya. Financial jadi pendorong ya Bapak Ibu. Sementara di sini net sell-nya tidak terlalu signifikan. BBNI ada alert malah dia net sell. Mungkin lokalnya yang berkuasa. Oke, ini alertnya Bapak Ibu mulai jam 10 ya. Jadi PTPP, ADI, Pawon, BBTN nih keluar bersamaan. BBNI langsung ya Bapak Ibu. Enggak ya. BBNI setelah 30 menit kemudian BSD dan Citra A ya. Jadi nanti kita akan pilih salah satu untuk lakukan analisa. Dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu melalui Telegram bot. Bapak Ibu nanti bisa juga menerima alert robot seperti ini selama market buka ya. Melalui Telegram bot, DL1 bot. Bapak Ibu bisa cek atau akses robotnya, linknya ada di deskripsi video atau bisa scan QR kode yang ini. Nanti langsung terkirim ke link Telegramnya. Bisa diakses lewat handphone, Telegram web maupun Telegram desktop. Untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa juga akses. Di sini alamat linknya. Biasanya saya posting tentang sharing ilmu. Nanti saya mau juga buat beberapa video ya, beberapa video. Sebenarnya ini adalah tambahan dari workshop volume price analysis. Ya, jadi bisa saya buatkan untuk beberapa tutorial-tutorial lainnya. Saya posting ke Telegram channel dan di YouTube. Websitenya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sosial media juga bisa di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kalau saya mempraktekkan bagaimana cara menganalisa, Bapak Ibu juga lakukan hal yang serupa. Jadi practice make perfect. Jadi Bapak Ibu sambil menonton, sambil latihan, sambil mendengarkan, sambil latihan, lakukan analisa. Lalu nanti Bapak Ibu lakukan untuk saham yang lain. Misalnya Bapak Ibu ternyata yang saya bahas misalnya BBTN. Ternyata Bapak Ibu pengen membahasnya mungkin saham BRIS ya, BRI Syariah. Ya sama aja urutannya, nanti mungkin kasusnya aja yang berbeda ya, tergantung kondisi sahamnya.
Namun begitu, Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya. Prinsipnya adalah jangan percaya dengan analisa siapapun. Itu prinsip nomor 1. Percaya dengan analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. Analisa orang lain tuh jadikan second opinion, Bapak Ibu. Jadi belajar bisa dari orang lain, belajar dari buku orang lain, dari pengalaman orang lain. Tapi Bapak Ibu harus menciptakan analisa sendiri. Caranya bagaimana? Lakukan sendiri ya, lakukan sendiri. Kalau kurang paham, untuk belajar bisa tanya-tanya ya, atau nanti kalau ada waktu, ada rezeki bisa bertemu saya di dalam kelas untuk workshop. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Jadi yang saya ingatkan, tidak boleh trading tanpa trading plan dan tanpa manajemen. Wajib ini hukumnya. Oke, nah, karena hari Jumat Bapak Ibu, weekend kita ada voting ya di Telegram channel. Nanti Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video, ada linknya untuk weekly stock analysis, untuk alert yang muncul dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Yaitu ada 10 ya yang kita pilih dari Agro, BTPS, ini Bank Digital, ini Bank Syariah, Cepin MTech ya, teknologi, ada SA, ISAT, mudah-mudahan dia sudah mewakili, ada properti juga di SMRA dan WIM. Nah, ini per siang ini kalau tidak salah ada 76 orang yang vote, Bapak Ibu. Yang vote nanti kita akan tutup besok, biasanya siang hari Minggu kita lakukan analisa. Silakan Bapak Ibu tentukan pilihannya, ramaikan, mudah-mudahan nanti bisa dibuat dengan analisa weekly-nya ya Bapak Ibu, dengan penutupan tentu hari Jumat. Berikutnya ada informasi workshop Bapak Ibu. Untuk workshop trading as business, berikut ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti workshop dari batch pertama ketika saya selesai bersama teman-teman dari Sekolah Bisnis ITB. Kita bikin workshop trading as business karena memang kuliahnya tentang bikin business plan. Lalu karena kita berapa orang ada komunitas Blemba 22 trading grup tradingnya, nah nanti bikinlah ini ya. Nah, bertambah di luar kawan-kawan saya kuliah, akhirnya sampai kita batch 31. Nah, kita akan bikin untuk batch 32 tanggal 27 Juli, lalu batch 33-nya tanggal 10. Ada perubahan untuk volume price analysis. Jadi beberapa dari teman-teman ini melanjutkan ke tahap advance ya Bapak Ibu. Jadi untuk batch trading as business itu adalah level beginner to intermediate. Nanti yang berminat untuk volume price analysis Bapak Ibu bisa langsung. Kemarin ada yang komentar, Pak, saya maunya volume price analysis, boleh nggak? Setelah saya timbang-timbang, oh benar juga ya. Ya bolehlah kalau mau belajar ilmu Bapak Ibu bisa daftar untuk volume price analysis. Sementara ini selama ini saya tidak buka. Untuk volume price analysis saya tidak buka ke umum. Biasanya nanti di dalam kelas saya tawarkan untuk peserta trading as a business atau para alumni saya tawarkan. Cuman ada yang sudah Pak, saya sudah 8 tahun juga di pasar saham. Saya mau selama ini pakai metode lain, saya mau belajar volume price analysis. Ya benar juga ya. Jadi terserah nanti kita akan tawarkan ke Bapak Ibu yang berminat. Cuman nanti prioritasnya adalah diberikan kepada kawan-kawan yang sudah ikut trading as a business mau melanjutkan ke volume price analysis. Kalau ada slot, maka yang mau langsung ikut volume price analysis boleh. Boleh nanti ya. Selama ini tidak boleh. Tapi sekarang saya pikir orang mau belajar kok ditahan-tahan gitu loh. Ya bolehlah. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi untuk trading as business batch 32 sudah full. Untuk 33 tinggal 1. Mungkin ada perubahan ya, pergeseran. Ada yang tidak bisa mau merubah tanggalnya. Tapi saya rasa pendaftaran selama ini sudah full ya. Nanti kalaupun ada yang minta pindah atau berhalangan, kita akan tambahkan batch 34. Tapi saya lagi cari waktu. Karena di sini sebelumnya ada tanggal 3 Agustus. Ternyata tidak dapat ruangannya, jadi saya istirahat. Ada lagi istirahat, jadi enak gitu Bapak Ibu. Oke, nanti kalau yang mau berminat untuk mengisi batch 33 bisa hubungi saya. Atau untuk volume price analysis bisa. Kalau satu paket biasanya harganya berbeda Bapak Ibu. Tapi ini murah ya, murah meriah ini. Jangan khawatir. Karena kita ngadainnya tidak di hotel. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses ya Telegram botnya. Di sini ada Delquan Bot.
Mungkin displaynya agak berbeda. Kalau standarnya Bapak Ibu bisa scan QR ini dipakai melalui HP atau pakai apapun. Nanti linknya bisa langsung ke arah Telegram botnya atau di deskripsi video. Bapak Ibu cek saja ada link, langsung klik saja untuk join ke Telegram botnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, bot Telegram ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Ya, apa saja perintah yang tersedia di sini nanti akan kita lakukan bersama-sama. Contohnya speedo atau weekly speedo, rotasi bintang, ya, atau portfolio correlation map, atau nanti bahkan net map ya, kalau datanya update. Lalu kita lihat juga screening sahamnya. Untuk data weekly, untuk data monthly juga Bapak Ibu bisa akses. Rotasi bintang sektor 1 sampai 11. Untuk tutorial nanti insya Allah akan saya tambah, Bapak Ibu ketik saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari. Bagi yang ingin belajar volume price analysis, berhalangan, bisa pelajari ini dulu. Atau belum dapat jadwal, Bapak Ibu bisa pelajari dulu apa yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau kurang-kurang kita tambah di dalam kelas lah. Karena memang kalau di video ini kan paling berapa menit. Kalau di kelas kita bisa belajar sangat detail. Lalu ada workshopnya juga. Artinya kalau workshop itu kita melakukan sesuatu ya. Kita latihan di dalam kelas, ada worksheetnya. Oke, seperti biasa yang kita lakukan di aftermarket close adalah kita cek dulu alertnya dengan mengetikkan perintah alert. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi untuk mengecek apa saja alert terakhir. Untuk tanggal 12 Juli kita mulai ada PTPP, ADI, PAWON, BBTN, BNI, BSD, dan CTRA. Tentu semua akan kita bahas minimum secara singkat. Tapi untuk detail mungkin kita pilih satu karena keterbatasan waktu. Oke. Setelah itu kita juga klik rekom untuk end of day tanggal 12 Bapak Ibu, hari Jumat kemarin. Di sini kita cek adalah end of day-nya sudah benar. Dia tanggal 12. Kita untuk volume price kita punya ADI, ada alert, BBTN ada alert, BSD ada alert, ISAT. ISAT ada alert atau enggak ya? Atau kemarin? NSP. Nah, ini NSP Bapak Ibu ada alert, ada rekom tapi tidak ada alert. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti mungkin sudah punya atau berminat, ya bisa dilakukan analisa sendiri ya, tinggal caranya aja. Caranya dilakukan, praktis lah, nanti lama-lama bisa kebaca itu. PTPP ada alert, SMRA ini kemarin kok nggak salah alertnya, kok nggak ada di voting juga dia muncul. TOWR ini ada alert atau nggak? Nggak ada ya. Nah, TOWR Bapak Ibu bisa analisa ya, tower ini. Lalu kita lihat BDT. BDT adalah kumulatif volume. Dia ada BBNI, BSDE, Citra. Oke. BSDE ada alert, BNI ada alert, Citra juga ada kalau nggak salah. Excel Cell, hati-hati NSP. Nah, ini makanya saya bilang NSP ini Bapak Ibu bisa analisa karena dia muncul juga di sini. PAWON. Lalu kita lihat price action yang biasa screening saham dengan price action. Ini adalah dari buku Steve Nissen ya Bapak Ibu. Kita ada ABBM, ADMR, ABBM, bullish engulfing, ADMR, bearish engulfing, ADI ada alert, agro nih. Kalau yang ada tulisan potensial reversal itu biasanya menarik Bapak Ibu. BNI ada potensial reversal, ada alert, BBTN potensial reversal, ada alert. Energi juga ini bagus ya Bapak Ibu. Lalu ya silahkan dicek sendiri lah. Telkom ada opening star yang berminat mencari saham-saham price action ya yang potensial. Lalu Rocket Jet, BBTN. Menarik nih BBTN. Keluar di sini. Ada nggak di atas BBTN? Ada ya. Apa kita bahas BBTN? Atau kita bahas properti ya Bapak Ibu. BBTN keluar lagi. Ya BBTN ya. Tapi saya sudah punya BBRI. Oh. Nah. Nggak apa-apa. Nanti di dalam workshop saya akan jelasin bagaimana kalau kita mengatur portfolio ya. Memang kalau untuk perbankan ini bobotnya akan besar sesuai dengan bobot komposer. Ada penjelasannya itu. Dari IDX ya, saya ambil dari riset IDX HISG. Publishnya HISG. BBNI, BBTN, the best time for buying, mungkin. Lalu ada Citra, PAWON ada, Telkom ini, the best time for buying ya Bapak Ibu. Bukan the best time for buying, udah break malah. Dia break apa tuncian nggak tahu. Saya masuknya pas waktu market bearish-bearishnya itu. Jadi masuk di 2.900 di bawah ya. Lalu yang lower downtrend low memetik new low adalah ACES dan Inco. Oke, kita screening lagi yang lain adalah SCR Extreme.
Untuk time frame daily ya Bapak Ibu, dulu banyak saya belinya ketika saham-saham ini berada di ekstrim seperti BBRI, Telkom, Antam, apalagi ya banyak lah pokoknya waktu belinya di sini. Ada Omed, Extreme Fear, yang sisanya Extreme Grid ya. BJBR sudah Extreme Grid, Cepin Extreme Grid, Doit Extreme Grid, ini banyak-banyak yang mungkin sebentar lagi sell on strength. Apalagi kita lihat weekly-nya, WSCR, W Extreme. Nah, ini mencari saham-saham yang sudah Extreme Grid atau Extreme Fear, cuman time frame-nya weekly. Gitu ya. Jadi sangat-sangat dia. Ya, tidak ada yang menarik. Artinya bukan tidak ada yang menarik. Mungkin menarik bagi Bapak dan Ibu. Tapi bagi saya tidak familiar dengan saham-saham ini. Karena umumnya saya trading di saham-saham Kompas 100 ya. Silakan aja dicek. Lalu kita lihat juga SCR Panic. Ini mencari rotasi bintang. Rotasi saham. Saham yang berada di zona panic, intinya kita berharap dia habis panic terbitlah hope. Biasanya saya mencari kalau SCR panic, kalau ada saham-saham yang alert, nah itu bisa dipantau ya. Coba kita lihat panic ada nggak ya? Cepin ini ada alert, mungkin dia habis panic terbitlah hope. Lalu apalagi cari-cari lagi, ya nggak perlu semua lah dibeli sahamnya, cuman cari yang paling potensial. Itu ya, Unilever si panic. Oke, itu aja dulu. Kita lihat sekarang SCR Hope. Nah, kalau yang ini sama, cuman dia sudah pindah ke Hope dan siap bergerak menuju Grid. Udah Grid kita udah jualan. Ini ada agro, ada alertnya. Jatva juga ada alertnya. Pegio kemarin ada alert. Ya, Tins, Wifi, dia berada di zona Hope saat ini. Sehingga akan dicek, mudah-mudahan dia mengarah ke Grid. Oke, ada banyak screening lainnya, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sebenarnya kita ada tambahan tool robot untuk screening baru, tapi masih menunggu screening sahamnya yang dibuat tutorialnya pas lah. Nanti akan diumumkan juga, sabar. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan composite. Pertama yang kita lakukan adalah kita cek speedometernya. Kenapa kita harus bahas composite? Karena composite itu adalah psikologi diri market ya. Kadang-kadang saham kita tidak ada salah apa-apa, cuman karena kompositnya sangat bearish, sangat fear, ya ikutan kita terkena faktor psikologis ya, maka kita harus paham. Aku harus lihat kompositnya. Jadi komposit ini adalah proxy atau acuan dari fund manager besar luar negeri yang ingin masuk ke pasar saham Indonesia selain melihat makroekonomi. Baik, kita cek dengan Speedo daily dulu ya, Speedo Composite. Kemarin sih masih ekstrim. Sekarang naik, tetap ekstrim mungkin. Tetap ekstrim Bapak Ibu ya. Berarti mainnya di weekly nih, karena masih tetap didorong supaya weekly-nya juga menguat. Oke, kita lihat dia ekstrim, artinya greedy-nya sekarang ini mungkin shifting ya. Mungkin kita lihat asingnya mulai masuk, yang sebelumnya lokal yang dorong, sekarang daily, supaya weekly-nya juga bergerak ekstrim. Maka itu kita cek weekly-nya, Speedo Composite. Nah, kita lihat speedometernya. Mungkin dia main di weekly. Ya, weekly masih grid ya. Jadi Bapak Ibu masih dia mendorong kuat, kecuali nanti weekly-nya jatuh ke netral, tentu daily-nya juga akan jatuh ke bawah. Oke, tanggalnya sudah benar ya Bapak Ibu di sini. Oh ya, ada yang nanya, "Pak, Goto kok nggak ada?" Iya, Goto di bawah 51. Jadi bawah 51 perak dia tidak masuk. Ini tidak masuk ke dalam ini kena filter. Karena kalau 50 perak kayak Goto itu dia jatuh terus ya tetap berada di zonanya nggak berubah. Oke, sekarang kita lihat berikutnya adalah VPA Weekly Composite. Datanya hari Jumat sudah valid ya Bapak Ibu. Di weekly-nya juga berada di zona grid ya. Nah, berikut ini adalah chart weekly untuk composite Bapak Ibu. Ini adalah kemarin marking up. Dari mana kita tahu low high low high high. Di sini ada sinyal buying climax ini ya. Dia buying tapi climax dia udah sejak buying climax tidak ada lagi intention. Kalau di dalam volume price analysis atau baca buku Wyckoff dia mengatakan lack of intention di atas ini ya. Ya nanti kalau ada rezeki
Bisa belajar di kelas kita tentang volume price analysis atau wake up structure. Oke, high volume up bar closing on the high indicator. Jadi candle ini menyatakan bahwa volumenya besar, ya, volumenya membesar, meningkat. Oke, tapi spreadnya sebenarnya below average. Ya, volumenya oke, tapi spreadnya meningkat. Karena dia sudah ekstrim di daily, supply-nya mulai masuk. Karena supply lebih masuk, dia tidak bisa naik lagi ke atas, ya. Maksudnya dia tertahan sementara di sini. Faktanya memang berhenti di sini. Karena supply-nya masuk, setiap supply masuk ada buy yang mengabsorb, tapi dia tidak ditekan ke bawah, makanya volumenya meningkat. Nah, ini ada namanya istilah di volume price analysis itu ada divergen convergen, ya. Jadi kalau ini kita lihat price-nya mengecil, volumenya meningkat, ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, ya, Bapak Ibu. Namanya divergen. Oke, nantilah kita bahas volume price analysis lebih detail. Sekarang kita lanjut dengan VBP-nya, VBP Weekly Composite. Harusnya itu dekat-dekat dengan zona supply. Karena supply-nya masuk, ya. Tadi kita bilang supply-nya masuk. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, di sini ada ekor-ekor begini nih, adalah supply zone semuanya, ya, Bapak Ibu. Ini ada begini, ini adalah supply zone. Jadi coba menekan. Tapi demand-nya masih ada, switching mungkin. Demand dari seller lokal asingnya kita lihat masuk atau demand-nya lebih besar. Pertarungannya sekarang bullish yang menang tetap. Cuman supply yang di atas juga meningkat, membuat volumenya meningkat. Oke, ya, berarti kita bisa kasih catatan sebenarnya di atas ini kita berada di zona supply. Itu akan kelihatan di daily. Kok nggak kelihatan Pak di VBP-nya? Iya, harus lihat di daily. VPA Composite. Kita lihat daily. Oke, nah ini dia daily, Bapak Ibu. Candlenya merah. Oh, berarti opening gap, ya. Gap up, ya. Tapi kayaknya nggak ada openingnya, nggak ada gapnya. Nanti kita cek, ya. Sinyalnya tidak ada, Bapak Ibu, hari Jumat. Nah, sementara di speedometer dia mengatakan sudah ekstrim. Secara teori, Bapak Ibu bisa nonton, ya, tutorial tentang speedometer ekstrim. Saya teori bahwa memang supply-nya terpancing untuk masuk. Cuman kan nggak bodoh-bodoh juga lah mereka fund manager besar nih yang pegang-pegang barang ini. Kalau mereka mau jual barang, tentu biarkan naik, biarkan naik, biarkan naik, biarkan naik terus, naik terus, naik itu. Tapi harga tetap tinggi. Nanti kalau barang sudah habis baru tekan. Ya, panik lah, ya. Tinggal hentakan terakhir supaya panik. Oke. Itu yang bisa kita lihat di sini, nanti ada supply dari situ. Sinyalnya tidak ada untuk hari Jumat, volumenya di bawah rata-rata hari Jumat ini. Lalu spread juga di bawah rata-rata. Ciri-ciri memang supply-nya masuk. Kita lihat dengan VBP. VBP Composite. Nah, kita lihat zona supply-nya. Biasanya dia cucuk-cucuk mancing supply. Ya, di atas sini ada supply, ya, Bapak Ibu. Zona-zona ekor-ekor doji-doji atas ini nih adalah zona supply. Tekan ke atas, dia masuk ke bawah. Cuma nanti kan kalau seandainya supply masuk, kita kan bukan mencari fakta, ya, bukan mencari fakta. Kita mau trading lah, bukan mencari alasan gitu, ya. Kita mau trading. Kalaupun benar begitu, ya, analisanya, kan analisa bisa salah, nggak apa-apa. Yang penting kita tradingnya profit. Bahwa di sini ada demand, di sini ada gap. Dicari-cari aja, ini ada demand, ini ada gap. Jadi bisa saja dia nanti turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini. Kita nggak tahu. Nah, nanti kita cari confluence, Bapak Ibu cari pakai Fibonacci retracement, tarik dari bawah sini ke atas. Tarik, mudah-mudahan kita dapat. Oke, begitu. Mudah nanti kita tahu nih level-levelnya di mana. Kita cek, mungkin ada, ya. MFIB Composite. Ini udah lama saya nggak pakai nih chart ini. Mencari Fibo. Ya, hampir dekat-dekat lah. Jadi Bapak Ibu besok bisa. Oh, ini terbalik dia dari atas dan bawah pula, ya. Nggak apa-apa lah. Harusnya dari sini ke sana. Beda-beda tipis lah. Jadi besok mungkin bisa tunggu zona ini.
atau di 50 atau di sini ya Bapak Ibu, zona 38 ini dari gap sampai 38. Kalau udah turun juga bisa jaga di sini ya. Jadi kalau udah turun ke zona ini buy. Turun ke 61 sekitar 61 buy. Zona ya. Jadi bukan di levelnya saja tapi sepanjang zona ini di mana ini. Kalau turun ke sini bisa buy on weakness di 50% atau 38 bisa buy on weakness. Seperti itulah. Jadi mudah-mudahan dia turun untuk naik. Tampaknya dalam, tapi kalau di weekly memang bisa kelihatan seperti itu. Kita nggak tahu apakah turunnya ke sini ke 50% atau ke 38. Ini karena otomatis nariknya terbalik ya. Harusnya dari bawah sampai ke atas, maka dia akan retrace ke bawah. Baik, sekarang kita akan ini sudah lama nggak saya pakai ini chat ini. Sekarang kita akan pakai sahamnya ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu portfolio correlation map-nya. Kita lihat dulu namanya portfolio correlation map, volatility map, mulai dari PTPP, ADI, lalu Pawon, BBTN, BBNI, BSDE, CTRA. Nah, mari kita lihat bagaimana volatilitas mereka dalam untuk menggunakan data setahun ya. Oke. Kalau kita lihat dari chart ini, dari map ini Bapak Ibu, ini adalah composite sebagai benchmarknya. Composite dalam 12 bulan artinya dia daily average return-nya sudah positif ya. Daily average return-nya sudah positif. Kalau kita lihat ke kanan, makin kanan adalah saham yang makin volatile. Artinya kalau Bapak Ibu nonton teorinya, standard deviation-nya makin membesar. Artinya makin menyimpangnya makin membesar. Lalu makin ke bawah berarti average return-nya makin minus ya. Artinya mungkin ADI sama PTPP ini turunnya sudah dalam dibanding yang lain. Sementara Pawon dan BSDE dia tidak terlalu volatile kalau kita lihat dengan saham yang lainnya atau PTPP dan ADI, tapi dia daily average-nya return-nya dalam setahun minus. Artinya mungkin ini sudah bottoming dia. Lalu BBNI, BBTN udah bergerak naik positif, lebih outperform terhadap composite. Citra ini yang sudah paling positif ya, return daily average return-nya dalam 12 bulan. Oke, itu dia membacanya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari saham yang nanti nge-swingnya mungkin bisa setahun, hold-nya, ya pilih ADI dan PTPP. Ya, seperti itulah. Lalu kita akan lihat dengan PCM, Portfolio Correlation Map, kita melihat korelasi antar mereka. Artinya misalnya kita cek, kalau saya punya PTPP apakah mau beli ADI, ya cek dulu korelasinya tinggi atau enggak gitu. Kalau enggak ya kalau tinggi jangan. Misalnya ADI dengan PTPP, oh 0,93. Nah, Bapak Ibu jangan kalau sudah punya ADI jangan beli PTPP. Cari aja saham lainnya, mungkin BBTN atau BBNI atau ya itulah yang bisa dibeli kalau punya ADI karena korelasinya mereka kecil gitu. Jadi kalau pas nanti BBTN sudah profit taking turun, nah si ADI-nya nggak ikut turun, jadi dia mungkin bergerak mulai naik gitu. Jadi kalau kita lihat BBNI, kalau punya BBNI boleh masuk Pawon, PTPP, tapi jangan masuk Citra. Jangan masuk, boleh masuk BSD, jangan masuk BBTN seperti itu. Dicek saja Bapak Ibu. Di portofolionya silakan pakai perintah ini untuk mengecek. Atau nanti kalau mau beli saham baru ya harus dicek. Oke, itu dia. Tadi saya agak ragu saya mau bahas BBTN atau BSD ya, karena kalau kita lihat rekomnya, menariknya ini dua-duanya. Ya, kalau properti menarik karena muncul banyak ya. PT SMRA ada, BSD ada, keluar. Nah, ini BBTN keluar di sini ya. Terus dia keluar juga di sini, potensial besar bagus, keluar juga di Rocket Jet, keluar juga di PWS, banyak dia dan dia break upper downtrend gitu. Jadi saya kalau bahas BSD, mohon maaf kalau besok BBTN pegang terbang ya. Tapi Bapak Ibu kalau ternyata tidak tertarik dengan BSD, silahkan analisa BBTN sendiri. Pengen sih BBTN sih, tapi karena ada Citra, ada SMRA, ada ini bisa kita bahas. Atau kita lihat mana yang fresh ya, alert. BBTN ini sudah alert atau belum? Kita lihat. Kita cari yang fresh lah.
Oke, bahas BSD ya Bapak Ibu. Kalau ternyata besok BBTN yang terbang, mohon maaf ya karena BBTN ini dia alertnya alert kedua. Dia bisa langsung melesat tinggi nih karena sebelumnya tanggal 20 Juni dia bisa. Tapi kita lihat ini BSD dia fresh. Oke. Jadi Bapak Ibu ikutin saja karena ini adalah tutorial ya. Ini ada praktis Bapak Ibu pelajarin, ikutin kalau saya ketik Bapak Ibu ikutin saja. Kebetulan saya belum punya juga BSDE ya, belum punya. Jadi analisanya tidak bias. Apa adanya, kalau kurang bagus saya bilang kurang bagus karena memang nggak punya. Oke, sekarang ini alertnya. Kita ketik alert, baru kita cek dengan speedonya ya Bapak Ibu. Kalau kita ketahui dari alert ini bahwa BSD ini fresh, baru pertama kali alert sejak bulan 11 tanggal 27. Speedo BSDE. BSDE, kalau kita lihat speedometernya, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, itu dulu. Kedua, kita lihat dengan weekly-nya, W Speedo BSDE. Jadi, kalau lihat daily, silakan lihat weekly-nya untuk membandingkan. Oke, BSDE ini selain daily-nya sudah grid, weekly-nya juga sudah grid. Artinya nih, sudah kuat ini demand-nya. Walaupun alert pertama. Kita lihat dengan Star BSDE, kita lihat daily-nya. Ini adalah rotasi saham dengan pusat rotasi adalah komposit. Jadi kita pakai kalimat relatif. BSDE secara relatif terhadap pergerakan IDX saat sementara IDX-nya bergerak 0,3 positif ya. Sekian-sekian, maka dia terjadi akselerasi. Dia sempat melemah lalu dia menguat hari ini. Berarti hari ini dia sangat signifikan baik volume dan price-nya. Kembali berada di zona grid. Nah, untuk itu kita akan lihat weekly-nya. Oh ya, ini sementara untuk daily propertinya sudah bergerak juga ya. 1, 2, 3, 4. 4 hari yang lalu dia sudah bergerak. Kita lihat weekly-nya. W Star BSD. Selama dia kompas 100 Bapak Ibu dan datanya cukup. Kalau baru IPO 3 bulan yang lalu ya belum ada ya. Atau 6 bulan yang lalu belum ada. BSD Bapak Ibu bisa lihat dia sebenarnya beberapa minggu yang lalu dia menguat, hampir panik tepi lahop, tapi dia koreksi dulu nih nampaknya. Nah, ini terjadi koreksi, koreksi relatif terhadap komposit. Lalu nampaknya terjadi deselerasi, jarak bintangnya makin pendek, ini ciri-ciri mau berbelok. Itu untuk weekly-nya. Kita lihat sekarang VPA. Kalau kita ganti sekarang Star S sektor nomor 9. Sekarang pusat rotasinya untuk daily kita ganti bukan lagi komposit tapi sektor properti. Nah, untuk BSDE bergerak relatif terhadap komposit. Memang dia agak berbeda, ya agak lain ini. Kayak anak Medan bilang agak lain BSDE. Karena sebelum-sebelumnya sektor properti baik Pawon, Pani, SMRA, dan Citra sudah bergerak duluan. Dia kemarin-kemarin bergerak malah ke arah FIR. Hari penutupan hari Jumat baru dia menguat kembali ke grid. Langsung dia berbalik berarti kuat sekali. Itu sektornya Bapak Ibu ya. Tapi dia sudah berada di zona grid. Kita lihat Sankey-nya dulu. SKF. Nah ini perusahaan USDE ini tahun lalunya seperti apa sih? SKF. Oh, nanti saja ya. Sankey-nya nanti bersama chart trend. Maaf. Harusnya kita masuk dulu dengan VPA monthly. VPA monthly BSD. Supaya apa? Supaya kita tahu update Q kuartalannya sudah masuk atau belum. Oke, berikut ini adalah chart price volume untuk BSDE. Nah, BSDE itu bottoming yang sudah Bapak Ibu. Jadi BSDE ini sempat dia bentuknya naik, di sini terjadi distribusi. Dalam monthly ini siklusnya akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, marking up, distribusi, marking down, baru dia bentuk high low. Nah, bottoming sudah terjadi di harga sekitar 500-an sekian, di bawah 600 sedikit. Ini adalah marking down, akumulasi, marking up ya. Sini lalu di sini bentuk sideways. Dia menjadi sideways. Kita belum tahu apakah ini akumulasi, reakumulasi atau dia mau distribusi balik lagi ke bawah. Dari monthly tidak kelihatan kecuali dia berada di zona sideways ya. Karena pergerakan sideways juga lihat volumenya mengecil-mengecil nih dari monthly ke monthly. Oke.
Kalau kita lihat juga sepertinya di tahun 2024 ini ada bottoming sedikit di bawah. Ini semacam spring atau stop loss hunter mungkin nanti di weekly-nya. Kita lihat dengan VPA weekly BSD. Jadi kalau untuk membahas saham kita selesaikan dulu semuanya. Nah, ini yang saya maksud itu Bapak Ibu, dia semacam stop loss hunter ya. Bam, volumenya meningkat. Zak untuk mengejar stop loss, baru besok dibawa naik, tidak pernah turun lagi. Karena di sini zona sekarang menjadi zona demand bawah ini ya. Karena dites dulu, dijebolin ke bawah supaya yang pasang stop loss hunter di sini. Ini kan ada yang pasang stop loss hunter nih. Yang pasang stop loss di bawah-bawah ini. Dimakan oleh dia, lalu dia terbang. Oke, sinyalnya untuk weekly Avoturus bullish sign kita lihat Bapak Ibu, dia bolak-balik hari ini sangat signifikan menguat. Dalam 3 hari ada penguatan, kumulatif volumenya atau BDT-nya juga meningkat naik ini ya. Ini disebut dengan kumulatif volume. Oke, itu sekarang kita lihat volumenya sangat besar, spreadnya wide dan close-nya high. Untuk candle ini valid, dia membentuk new high. Bentuk new high berarti stop loss-nya ini weekly ya. Nanti kita lihat daily saja ya. Kita lihat dengan VPA BSDE. Untuk stop loss nanti kita pakai evol. Di sini kita lihat the preliminary of supply jebol ya. 1 2 3 4 ini disebut dengan selling climax ya. Nanti ini kita pelajarin di volume workshop volume price analysis. Selling climax ini auto reaction atau rally ini adalah secondary test. Dia coba tes secondary, boom, selesai sudah yang satu. Nah, sekarang untuk fase berikutnya ini yang creek namanya ya. Jadi dia macam-macam bentuknya, candlenya juga polanya tidak aneh-aneh ya, like intention juga. Baru tiba-tiba di sini dia boom, break. Kalau ini kita tarik volumenya, ini mungkin bisa saja jadi definisi sebagai the best time for buying. Ya, lihat, tarik ke bawah, volumenya harusnya besar. Ini mungkin volumenya ya, Bapak Ibu. Ini mungkin volumenya. Lalu saat itu dia secondary second chance to buy, dia turun, volumenya harus turun. Baik? Volumenya harus turun. Kalau volumenya naik, bahaya ya. Jadi kalau di dalam volume price analysis itu ada namanya convergent, divergent, anomali atau tidak. Nah, ini pas dia kalau kita lihat juga di sini harus turun ya. Saat price turun, volume harus turun, lalu dia bolak-balik. Di sini coba break tapi volumenya kecil. Ini tidak confirm. Artinya price discount everything, volumenya tidak confirm ya, karena volumenya rendah. Nah, hari Jumat kemarin dia zoom ke atas, volumenya besar. Lihat, ini ada sedikit supply-nya masuk karena sebelah sini dia ada supply. Ini ada supply di sini. Dia masuk sedikit, nekan, volumenya meningkat. Walaupun ada supply masuk, volumenya tetap mengatakan climax fall up. Oke. Di sini sudah terbentuk low high, high low, higher high. Ya, ini adalah low, ini adalah high, high low, higher high ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin sideways dulu, lalu ini kita jadikan low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Patternnya sudah terbentuk, berarti dia kalau melanjutkan, kalaupun dia naik, dia harus membentuk high low, ini higher high. Jadi kalau dia turun lagi high low, kita pasang trading plan di sini ya. Buy on weakness-nya saat dia retracement kita beli. Kalaupun nggak dapat, ya kita atur lagi. Kalau nggak dapat lagi, saham kita beli saham lain. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau nonton tutorialnya, ini semuanya sudah hijau. Artinya ini adalah ambil posisi, ya position for trend following ya. Ini trend following. Jadi kalau trend following itu kita cari saham yang semuanya sudah hijau. Trend following. Yang mau trend following sudah terkonfirmasi di BSD baik dari price, volume maupun strength-nya sudah. Trendnya juga sudah karena semuanya sudah hijau nih. Nah, gitu. Jadi kalaupun dia koreksi saat sudah trendnya terbentuk. Itu yang penting Bapak Ibu pelajari. Mudah-mudahan dia turun volumenya tidak besar. Kalau volumenya besar, lotnya kecil-kecil aja. Baik, sekarang kita akan lihat ke evol.
Evol BSD. Jadi Bapak Ibu kalau berminat ikut volume price analysis, saya rasa sudah bisa untuk request ya, booking tempat. Terutama yang sudah ikut workshop trading as business menjadi prioritas, karena dia harganya paketan itu sebenarnya nanti. Oke, kalau kita lihat dari sini, break, stop loss-nya di sinilah. Ya, kalau yang konservatif, kalau yang agresif, lihat warna merah, di sini stop loss-nya. Ini untuk yang konservatif. Agresif. Agresif nanti stop loss-nya jangan tinggi, profit taking-nya jangan tinggi-tinggi. Maka dia stop loss-nya harus pendek. Kalau yang konservatif, stop loss di sini, reward-nya harus lebih tinggi karena supaya risk reward ratio-nya dapat. Jumlah lot size-nya juga berbeda ya Bapak Ibu. Kalau yang agresif, dia mungkin 5, 10, 15, 20. Kalau yang konservatif, mungkin 1, 1, 2, 2, 3, 5, 10 gitulah. Makin lama makin besar. Sekarang kita akan lanjut dengan VBP. VBP BSDE. VBP weekly BSD. Saya pengen lihat weekly-nya dulu. Karena itu tadi sudah saya singgung ada supply. Sekarang kita lihat weekly-nya. Kalau weekly, set untuk profit taking-nya adalah ini. Sekitar 1230 sekian lah ya Bapak Ibu ya. Di sini ini untuk TP. Ini adalah TP. Kalau kena di sini jual 50%. Kalau di sini nanti risk reward ratio-nya nggak terlalu cocok kalau untuk yang konservatif. Yang agresif silahkan dihitung, mudah-mudahan dia 2 kali lipat. Kalau untuk weekly, kalau dia turun lagi, ya bisa buy lah. Stop loss-nya di sini mungkin. Karena ini break, stop loss-nya di bawah yang ini. Kalau main di weekly ya. Sekarang kalau kita lihat di daily, di daily tadi sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada demand di bawah. Yang mau pasang stop loss ini boleh ya, pasang stop loss ini juga boleh kalau agresif. Kalau agresif dia turun, misalnya turun ke bawah, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot gitu misalnya, makin makin besar. Ini ada supply kan, mungkinan ini itu ada supply, ini ya supply. Maka dia naik ke atas, supply-nya masuk, volumenya naik, tapi volumenya kecil saja Bapak Ibu rasionya. Volume sell-nya. Nah, target kalau jual beli di sini, jual bisa di sini lah. Kita hitung aja risk reward ratio-nya berapa ya. Takutnya nggak dapat. Takutnya nggak dapat. Nanti lihat di weekly lah. Weekly-nya di mana ya jualnya ya. Satu 250. Ya di sini. 1250 di daily. 12 di atas sana ya. Hitung aja cukup nggak risk reward ratio-nya. Kalau nggak harus pakai weekly. Oke. Kita tahu di mana zona supply, mana zona demand-nya Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun bisa buy on weakness di zona demand ini. Sekarang kita lihat di wave BSD. Di wave ini nanti di dalam workshop trading as business saya tambahkan juga untuk penjelasan lebih detail. Ada namanya harmoni ya. Jadi kalau dia turun dalam membentuk nilo, ini membesar disebut harmoni. Ini naik sedikit, retracement, volumenya tidak boleh besar, disebut dengan harmoni. Ini valid ya. Ini harmoni. Nah ini masih dalam development Bapak Ibu. Jadi belum bisa kita lihat. Kalau lihat trennya dia membentuk new high, oke. Tapi kita tunggu lagi satu wave lagi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada wave merah, baru wave hijau. Ini masih bisa berubah nih tergantung wave-nya ya. Sementara dia ini. Nanti saya coba jelaskan di dalam kelas lah. Oke, sekarang kita dengan foreign flow. Tapi kita cek dulu DOM-nya, DOM BSD. Kita bandingkan antara lokal dan asing di BSD. Berikut ini adalah perbandingan antara lokal dan asing. Kita lihat untuk hari Jumat kemarin, lokalnya tuh 15,4%. Asingnya. Lokalnya 84,6. Dalam 5 hari, lokalnya 8,7, asingnya 91. Dalam 50 hari ada pembesaran lagi nih, 15%. Baru
lokalnya 84. Selain itu kita lihat lokalnya dominan di BSD ya. Oke, kita cek dengan foreign flow. Kalau besok yang terbang BBTN, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kan saya tidak tahu. Nanti kita bahas juga BBTN, tapi singkat saja. Baik, berikut ini adalah foreign flow untuk BSD, Bumi Serpong Damai. Bapak Ibu bisa lihat di sini dia turun, di sini dia naik ya. Di sini asingnya keluar, sahamnya nggak kemana-mana. Ini asingnya naik. Hari ini asingnya akumulasi 6,83 miliar. Ada asing masuk. Dalam 5 hari, ya asingnya 7,34. Ternyata ada net sell juga di dalamnya. Dalam 20 hari, dia 33,04. Dalam 60 hari ada 34 miliar. Dalam 100 hari ada 40 miliar. Memang besar juga ya di dalam 100 hari. Kalau kita lihat, memang di dalam 20 hari dia cukup besar, tapi 60 hari dia berkurang nih karena ada net sell besar di sini. Kalau yang merah-merah adalah net sell dikonfirmasi dengan bar-bar side ini, yang warna hijau adalah akumulasi dengan bar-bar warna hijau. Oke, itu dia untuk foreign flow. Kita lihat hari terakhir memang ada akumulasi yang masuk. Besok kalau mau buy on weakness, Bapak Ibu bisa tunggu di 998 ya, di bawah ini 990, di sini buy on weakness. Kalau yang agresif sampai S2 sampai 950 kita pasang order buy. Oke. Kita lihat dengan tren BSD. Q1 untuk BSD, kita lihat Q1-nya PBV 0,5 murah ya. Terus kalau kita lihat EPS grow-nya 28,4%. Wah, ini double digit nih EPS grow-nya kuartalan. Dan kalau percaya valuasinya, harusnya valuasinya berada di harga 2.200-an. Ini under value, lumayan lah, profitnya 53%. Nah, kalau lihat trennya, dia sudah patah downtrend ini. Warna merah ini, downtrendnya Bapak Ibu, sudah patah sejak pertengahan Juni. Setelah itu dia mungkin bisa didefinisikan sebagai low, ini high, high low, higher high. Jadi trennya sudah patah ya downtrendnya sebelumnya. Kita tarik garis high ini, maka tren warna merah ini sudah patah. Sekarang dia balik lagi trennya warna hijau. Tren di crossing di sini. Itu indikasi memang sudah berubah trennya. Baik, sekarang kita lihat apanya. Oke, MACD-nya up ya, golden cross. Sekarang kita lihat dengan Sankey, SKF, BSD. Kalau tadi pakai tren kita mau melihat kuartalan. Nah, kalau kita pakai Sankey, kita bandingkan dengan tahun lalu, full year-nya bagaimana sih? Bottom line-nya, net income-nya 2,2 triliun ya, Bapak Ibu. Dia turun dari tahun sebelumnya. 15% double digit. Sementara sebenarnya revenue-nya meningkat. Berarti di tengah-tengah ada cost yang meningkat. Oh, di sini cost of revenue-nya juga meningkat 50%-nya cukup besar ya, Bapak Ibu, untuk biayanya. Saya tidak tahu apa itu isinya. Dan lalu lihat operating profit-nya turun juga double digit. Gross profit-nya turun. Lalu di sini operating expense-nya meningkat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan di operating expense dan cost of revenue-nya hingga net income-nya turun double digit 15%. Kita lihat dengan trend. PWS BSD. Komposit tadi bingung, lupa tadi. Dia ada gap atau enggak ya? Kita cek nanti pakai PWS. Oke, dia dari indikator dia tidak ada Bapak Ibu, tapi trennya sudah up, aman. Jadi kalau kita lihat volumenya sangat tinggi, spread-nya lebar, close-nya sangat tinggi, dan dia terjadi akumulasi, sudah accumulation. Selama panjang ini sudah dalam proses akumulasi, sekarang dia run up ke atas. Nanti Bapak Ibu kalau dia turun ke bawah zona abu-abu, itu posisi buy. Jadi kalau kita baca PWS ini, dia pakai Heikenesi. Jadi kalau dia berhasil cross zona yang abu-abu, kita bearish nih kan. Kalau dia naik ke atas, itu kesempatan untuk jual. Turun lagi. Balik lagi masuk ke zona abu-abu, itu untuk jual. Nah, kalau dia sudah crossing begini, dia balik ke abu-abu untuk buy. Buy.
ya ini buy ya, asal dia masuk ke zona abu-abu itu posisi buy. Pasang stop lossnya di yang ini, yang warna 950 kurang 2 tick. Jadi stop lossnya trailing ya Bapak Ibu, pakai yang warna hijau ini. Buying powernya juga 1322 sudah positif ya. Sekarang kita lihat yang lainnya Bapak Ibu, analisa cepatnya tinggal 10 menit lah ini waktunya. Mulai PTPP, alert PTPP. Bagaimana dengan PTPP? PTPP di bulan Juli saja sudah 4 alertnya, luar biasa ya Bapak Ibu. Freshnya itu harusnya kita belinya mulai bulan Juni, tanggal 4 April sudah ada alert pertama. Dari situ kita sudah mengintai PTPP karena dia akan selanjutnya akan muncul di alert kedua, barulah kita agresif ketika alertnya sudah kedua. Kalau BSD kan alert pertama tuh. Oke ya, jadi kalau bilang Pak ini sudah naik tinggi, mungkin mainnya nanti di weekly gitu loh. Jadi kalau di weekly-nya mungkin dia masih kasih kesempatan kita untuk buat bottoming. Tapi kan kita kalau belum terjadi, karena saya bukan nggak pelihara jin, saya nggak tahu apa yang belum terjadi. Jadi kalau analisa teknikal, ya kalau datanya mengatakan adanya sampai hari ini, maka kita akan lihat pas datanya, berdasarkan data. Kita hanya bisa menganalisa apa yang sudah terjadi. Oke, kita lihat dengan Speedo PTPP. Jadi nanti usahakan selalu cek weekly Bapak Ibu. Oke, dari speedometer dia mengatakan berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat star PTPP. Nah, Bapak Ibu cek sendiri ya nanti untuk speedometer weekly. Dari PTPP di daily-nya dia sudah masuk ke zona grid. Lihat, dia tetap akselerasi ya Bapak Ibu. Tetap memang kencang ini. Dan sudutnya makin tinggi. Artinya resultante maksimumnya membesar. Kalau Bapak Ibu kurang paham apa arti resultante maksimum di rotasi bintang, rotasi saham, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari atau di atas ini saya masukkan lah untuk tutorial cara membaca rotasi bintang. Rajin-rajin Bapak Ibu nonton tutorialnya atau ketik tutorialnya, nanti ada di situ. Slash tutorial gitu. Kita lihat dengan VPA PTPP. Dicek weekly-nya. Nah, ini di daily ya Bapak Ibu, dia di sini sudah ada alert. Namanya preliminary of support. Pasti jebol ya. Dari sini kalau membaca wake off itu udah mulai dari PS ya namanya. Baru dia saling climax, auto reaction secondary test. Nanti kita akan belajar di workshop volume price analysis untuk wake off method. Naik ke atas dia the best time for buying di sini. Dia coba turun, tapi belum turun. Low, high, high, low, higher, high. High low, kalau dia naik ke atas sudah selesai, kita mungkin dia mengambilnya di sini di best time for buying-nya. Kita akan baca di sini. Dia bisa saja boleh aja dia ngambil atasnya, maka dia retest yang garis yang atas ini untuk mungkin naik ke atas ya. Kalau dia naik ke atas terus, tidak turun ke bawah ya sudah. Target jual mungkin bisa dicek, ini disebut dengan sell mother candle, ini juga sell mother candle. Kalau mau sudah beli ketika alert di awal Juli ya, dia target jual bisa di sini. Sekarang dia sudah break Bapak Ibu di atas ini, berarti waktu dia break turun stop loss kita kan di sini nih. Nanti kalau dia break stop lossnya baru pindahin. Rajin-rajin kalau ada alert berarti kita harus awasin stop lossnya bila perlu. Kalau dia membentuk new high kita trailing stop lossnya. Sinyalnya adalah Evoturus bullish sign. Oke, tadi saya bilang mungkin mainnya di weekly karena di daily sudah jelas ya, volumenya meningkat. Price-nya juga ada pattern. Nah, jadi sudah valid di daily. Tapi di weekly-nya bagaimana? Ya kita analisa lah. Ya, Bapak Ibu kalau berminat ini bisa belajar nanti di wake off method atau volume price analysis. Kita lihat dengan weekly-nya, VPA weekly PTPP bonus karena saya bilang lihatlah weekly-nya. Kalau weekly dia selling climax auto reaction, makanya kalau dia turun membentuk swing low. Nah, ini bagus ya, kita tinggal butuh itu. Selagi dia tidak close di bawah 272 aman weekly-nya. Oke, kita tunggu dia turun ke bawah untuk naik ke atas. Jadi ada low, high, auto reaction-nya, secondary test-nya belum ada, ST-nya itu belum ada. Jadi masih berjalan di weekly, don't worry ya Bapak Ibu. Kalau dia turun juga karena dia ingin mengakomodasi weekly. Soalnya kalau dia main di weekly lah baru bisa naik sampai 1400. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow. Jadi panjang. Maksud saya
Berikut ini adalah foreign flow untuk PTPP. Kalau kita lihat PTPP Bapak Ibu, hari Jumat atau tanggal 12 kemarin asingnya masuk 1,25 miliar. Dalam 5 hari sampai 100 hari, kalau kita lihat memang asingnya net sell. Kalau kita kumulatifkan dalam 5 hari, dia sudah net sell 0,75 miliar. Seterusnya, dalam 20 hari 1,9 miliar dia net sell. Dalam 60 hari ada 28 miliar dia net sell. Dalam 100 hari ada 64,62 net sell. Dan kalau kita lihat memang tidak terlalu secara figur juga ya nggak ada yang terlalu spiky konsisten lah Bapak Ibu. Misalnya buy besar atau net sell besar. Dia memang net sell karena sahamnya juga turun. Yang sebenarnya lokalnya ini. Nah, di sini asingnya pas dia turun juga keluar tapi nggak signifikan juga. Berarti ini mungkin lokalnya yang dominan di PTPP. Oke, kita cek dengan berikutnya ada saham Alert Adi ya. Kita cek Adi. Adi ya serupa dengan PTPP, dia dulu sempat ganti-gantian. Kalau PTPP keluar, Adi keluar, PTPP besoknya keluar ganti-gantian sampai akhirnya hari Jumat kemarin keluarnya berbarengan. Kita cek dengan nanti kita bandingkan. Bapak Ibu, kalau Adi PTPP keluar, bandingkan Sankey diagramnya. Nanti kita bandingkan. Kita lihat dengan Speedo. Adi dia berada di zona grid, artinya untuk Adi demand-nya juga sudah besar pada supply, mungkin mirip dengan PTPP ya. Kita singkat-singkat aja, Star, Adi. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan weekly-nya ya. Dia berada di zona grid, artinya bergerak terus menguat, sudutnya juga membesar. Silakan cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA, Adi. VPA, Adi. Ya, kalau di daily-nya juga selling climax, auto reaction, secondary test naik ke atas ya, the best time for buying secondary. Nah, ini bentuk low ya. Jadi kalau udah bergerak begini udah pas lah itu. Dan kalau kita lihat volumenya divalidasi ya Bapak Ibu, terjadi pergerakan volume di sini. Tinggal kita bicara detail dari strukturnya saja. Kita lihat foreign flow, PIF Adi. Harus lihat weekly-nya dia. Berikutnya adalah foreign flow untuk Adi. Adi ini konsisten masih keluar. Sepertinya ya kenaikan hari ini asingnya malah net sell. Ya kemarin hari Jumat terakhir dia keluar 4 miliar. Dalam 5 hari makin besar menjadi 6,4 miliar. Tetapi dalam 20 hari dia ada net buy sedikit masuk hingga net sell-nya mengecil menjadi 1,6 miliar. Dalam 60 hari asingnya membesar, ada net sell terus 24 miliar dia keluar, dalam 100 hari ada 73,5 keluar. Kesimpulannya, sementara ini asingnya masih terus keluar dari Adi. Kalau ada kesempatan sahamnya naik, mereka malah justru keluar. Lihat di sini, ini naik, asingnya justru keluar. Ini naik, asingnya justru keluar. Artinya sebelum-sebelumnya asingnya mungkin masih ada nyangkut. Kalau ada kesempatan naik, dia exit, dia keluar. Dia merasa Adi Karya ini mungkin nggak ada harapannya. Oke. Oh ya, kita lihat aja SKF PTPP. Kita bandingkan dengan Adi ya. SKF Adi. Oke, kita bandingkan. Kalau PTPP, Bapak Ibu, dia bottom line-nya turunnya 65%, dia hanya memberikan net income 127 miliar. Di top line-nya besar juga ini, 19,9 miliar, tapi cost revenue-nya besar. Kita lihat dengan Adi, ini tadi Adi. Kalau Adi, nah Adi 290 miliar. Lumayan, cost revenue juga besar. Jadi dia meningkat 66%. Jadi dari polanya juga berbeda ya. Kalau di PTPP dia masih merugi 66%, 65%, tapi di PTPP rugi. Di Adikarya bottom line net income-nya double digit ya, 66%. Bisa bandingkan lah yang mau pilih Adi atau pilih PTPP. Kita lanjutkan. Wah, udah mau 1 jam, tapi nggak apa-apa lah ya. Pawon, nah, properti kemarin ada SMRA, sekarang Pawon. Alert Pawon. Pak Akuon, Surabaya ya Bapak Ibu, tapi di Jakarta juga mulai banyak nih dia punya aset. Yang paling saya suka kalau naik MRT ke Blok M.
Jadi alertnya itu freshnya tanggal 8 Juli. Sekarang alert kedua. Ini bersemangat nih kalau sudah alert kedua. Mudah-mudahan kita dapat harga bagus dan dia bisa bergerak naik. Tergantung strukturnya. Jadi alertnya Bapak Ibu yang sudah pas alert pertama sudah mulai pasang-pasang entry. Kalau fire berarti sudah punya barang. Kalau belum ya kita lihat lagi hari ini. Kita cek dengan Speedo. Jadi kalau masih alert pertama, alert kedua, alert ketiga masih oke. Tapi kalau udah alert ke-6, ke-10, itu udah nggak oke untuk kita entry. Speedo Pawon. Biasanya kalau alert pertama saya tes water aja. Misalnya biasanya saya masuk 10 juta misalnya kan. Saya entry-nya paling 1 juta atau 2 juta gitu. Seper berapa ya? Seperlima bisa, 1/10 bisa gitu entry-nya. Pawon sudah ekstrim hari ini. Kalau daily, Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya. Kita lihat dengan Star Pawon. Pergerakan rotasi saham dengan pusat rotasinya adalah composite. Wow. Pergerakannya mimikingnya dengan properti. Sekarang dia tanpa basa-basi sudah masuk balik lagi ke zona fear. Tetapi lihat arahnya dia memang mau ke grid. Dia outperforming langsung bernilai positif. Untuk momentumnya meningkat dengan cepat. Itu daily, silahkan cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA Pawon. Nah, ini harus lihat weekly Bapak Ibu. Karena kita nggak lihat bottoming-nya. Mungkin ini adalah spring-nya ya. Harus lihat weekly. Alertnya kemarin sudah ada di sini. Lalu kalau dia mau pas Bapak Ibu jaga atas sama koreksi, mungkin dia dapat barang sedikit di sini. Lalu dia naik ke atas lagi. Yang di sini kan nggak dapat, ya pindahin lah ke sini Bapak Ibu, pindahin gitu ya. Nanti kalau koreksi mudah-mudahan kita dapat. Misalnya di sini 2, 4, 8, 16, 20, 40. Ah di sini jadiin 1, 2, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi makin panjang ke bawah, lotnya makin terdistribusi. Oke. Kita lihat sinyalnya demo indicate strength, jadi dia sempat menguat. Di sini kalau kita lihat dia ada candle ekornya. Kenapa? Sebelah sini ada supply. Bapak Ibu cek VBP, biasanya supply di sini yang menekan dia ke dalam. Volumenya meningkat ya, Bapak Ibu. Jadi peningkatan volume, jadi volumenya very high, spreadnya juga wide, upper side. Nah, oke, seperti itu. Jadi masih immediate trend saja yang bisa up. Ini dia yang pertama saja yang sudah up duluan ke atas. Berikutnya kita akan cek dengan foreign flow, PIF, Pawon. Nanti Bapak Ibu cek Sankey diagramnya, bandingkan Pawon, BSDE, Citra ya. Berikut ini adalah foreign flow untuk Pawon. Bapak Ibu, kita lihat ini sahamnya sejak bulan Januari 2024 ya. Di sini dia turun ya. Ada sedikit naik, lalu sampai Februari turun terus. Nah, di sini akhir Februari ada dead cross volumenya. Dead cross ke bawah terus. Nah, untuk hari ini dia rebound. Dari mana kita tahu? Ini visualnya dia membesar. Jadi kemarin Jumat dia tutup akumulasi asing sebesar 15,15 miliar hingga dia mengkompensasi 5 hari terakhir tetap jadi net buy 0,48 karena 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelum kemarin asingnya net sell ya. Hingga dikompensasi dan 5 hari kita kumulatif net buy karena hari Jumatnya masuk. Dan 20 hari masih net sell sebesar 60 miliar dalam 60 hari 141 miliar dia net sell. Dalam 1 hari kumulatifnya asingnya sudah keluar sebesar 200 miliar. Mudah-mudahan ini awalnya bagus dan diikuti oleh asing yang masuk-masuk yang lainnya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Kita lihat yang lainnya Bapak Ibu. Nanti cek Sankey diagramnya bandingkan dengan BSD dan Citra. Sekarang kita lihat BBTN, alert BBTN. Tadi saya ragu nih, apakah kita bahas BBTN? Untuk lengkapnya, ya. Kalau tadi kita bahas saham BSD, dia fresh dia. Kalau BBTN kan dia sudah kedua nih Bapak Ibu. Freshnya kemarin tanggal 20 Juni. Tanggal Juli dia sudah alert kedua. Tapi kita bahas dulu ya. Mungkin dia sudah sempat koreksi dulu. Bapak Ibu sudah masuk ke BBTN. Sekarang dia alert keduanya.
Maksud saya mungkin ada sebagian yang sudah punya ya. Begitu hari pertama orang sudah mulai agresif untuk masuk. Kalaupun kena stop loss biasanya risknya kecil. Kita masuk dengan Speedo. Speedo dia berada di zona grid, artinya saat ini BBTN demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star BBTN. Rotasi bintang saham BBTN. Informasinya kalau nggak salah mereka due diligence untuk muamalah gagal ya, atau bank apa yang gagal? Katanya due diligence-nya ternyata nggak menarik. BBTN dia berada di zona grid, secara daily dia coba masuk kembali ke dia berada di zona fear, sedikit lagi dia masuk ke zona grid. Kita cek dengan, silakan cek weekly ya. Kalau bolak-balik begitu cek weekly-nya rotasi bintang. Sekarang kita cek dengan VPA BBTN atau iyalah kita lihat W star BBTN. Karena saya juga penasaran apakah saya pilih BBTN ini evaluasi detail. Oke, ternyata weekly-nya dia berada di zona fear, tapi mulai ada rapat-rapat ini. Nah, ini kalau tadi penurunannya akselerasi panik, mungkin jatuhnya lebih dalam. Sekarang dia merapat, artinya ini demand-nya coba menahan kejatuhan atau terjadi deselerasi. VPA BBTN, weekly dulu deh, weekly BBTN. Oh ya, mainnya sudah akumulasi nih Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah ada semacam di sini cucuk bawah dan dia lag intentionnya untuk ngambil ke bawah sudah tidak ada. Jadi bearish intentionnya sudah stop mungkin ini Bapak Ibu. Lihat turun. Ini dia yang begini-begini nih yang menarik ya. Oke, sekarang low high di weekly-nya belum ada low-nya ya Bapak Ibu. Atau dia nanti main di daily-nya dia makan bentuk mangkokmologi. Dan ini bentuk mangkok lalu dia akan turun lagi membentuk retracement-nya membentuk handle ya. Sinyalnya dia move indicator strength tapi volumenya masih di bawah rata-rata 20 hari ini. Karena kemarin sebelum-sebelumnya ada volume yang besar. Tapi dalam 3 minggu terjadi akumulasi ya. Kumulatif volumenya meningkat. Dia konvergen. Sekarang kita lihat VPA BBTN. Oke. Dia sempat naik. Kalau kita mengatakan ini the best time for buying atau ini the best time for buying, second chance to buy, dia naik, sudah bentuk pattern, dia turun lagi. Berarti benar mainnya di weekly. Yang tadi saya sampaikan mungkin dia akan melakukan spring ya di time frame weekly, cuman tidak terdetek. Kita harus buka weekly-nya. Nah, semacam inilah Bapak Ibu. Dia yang pernah pasang stop loss ini dimakan semua ini ya. Lalu dia naik ke atas. Nggak turun lagi. Nah, ini yang kena pasang stop loss ini menjerit batin ini. Ini bisa, apalagi kalau beggar bisa sampai 3-4 kali lipat naikannya. Misalnya 1175 dia sampai 5000 aja atau 4000 sudah perih itu. Nah, ini dia turun naik ya. Mungkin sampai di sini dia bentuk lagi cup-nya. Selling climax, outer range secondary test. Sebenarnya di selling climax, outer range secondary test dia main di sini, dia spring baru dia naik ke atas. Jadi bacanya mulai dari sini ya Bapak Ibu. Atau dari sini. Ini last point of supply. Bisa. Sekarang dia sudah naik low high, dia mungkin akan turun lagi 1 2 3 candle, naik lagi 3 kali candle dulu, naik lagi gitu ya. Kita lihat foreign flow-nya. Berikut ini adalah foreign flow untuk BBTN. Kalau kita lihat BBTN ada akumulasi, ini kan warna hijau ya. Berarti akumulasi, sahamnya naik, volume akumulasi asing juga naik. Lalu di sini kita lihat akumulasi asing, sahamnya naik walaupun ada koreksi-koreksi sedikit. Ya, pullback itu wajar. Di sini asingnya turun, sahamnya juga turun. Di sini asingnya ada naik besar, dengan akumulasi besar di sini, sahamnya naik. Di sini secara umum asingnya keluar, net sell, sahamnya juga turun. Di sini kita lihat asingnya tipis memang, tapi sahamnya boleh naik. Lalu setelah akhir Juni baru asingnya mulai menguat akumulasinya. Sampai hari ini masuknya besar, 24,94. Masuknya tanggal hari Jumat kemarin, end of day terakhir. Asingnya masuk 24,9 miliar, dalam 5 hari kumulatifnya menjadi 35
miliar, dalam 20 hari ada 68,4 miliar. Tetapi kalau dikumulatifkan dalam 60 hari masih dideteksi kemarin-kemarin dalam 60 hari asingnya ada keluar besar menjadi netnya sell 104 miliar. Dalam 100 hari balik lagi asingnya net buy 134 miliar. Jadi sempat ada koreksi di sini ya, dalam 60 hari dinetkan dia net sell, kemudian balik lagi ya. Rebound lah berarti hari ini. Oke, kita lihat terakhir Bapak Ibu, itu untuk BBTN menarik di asingnya ya. Foreign flow-nya menarik. Sekarang kita lihat Citra. Alert CTRA. Citra dia tidak fresh. Tanggal 8 dia sudah ada alert. Freshnya tanggal 8. Kita lihat dengan Speedo CTRA. Extreme greed ya, artinya sudah greedy, terlalu greedy dia untuk Citra, hati-hati koreksi. Dalam beberapa hari kita lihat dengan Star CTRA. Citra untuk daily dia terjadi akselerasi secara relatif terhadap composite. Sektornya lagging di belakang, sementara Citranya leading di depan terhadap composite dan IDX. Jadi dia sudah berada di zona great. Cek weekly-nya ya Bapak Ibu, mungkin dia bermain di weekly. Kita cek dengan VPA dulu, CTRA. Maaf ya, sudah 1 jam, tapi nggak apa-apa lah karena weekend Bapak Ibu saya harapkan santai. Untuk daily dia uptrend ini. Kalau di daily-nya sempat uptrend, lalu dia koreksinya dalam ini. Kalau kita lihat ini kan low, high, high, low, high, 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 low, higher, high. Sedikit aja, di sini mulai double top, baru boom. The best time for selling, second chance to sell. Kalau lihat strukturnya ya, dia turun, tidak berhasil membentuk new low. Lalu dia break lagi ke atas. Artinya, ini adalah stepping stone, mainnya di time frame besar. Coba lihat dulu VPA CTRA, bener nggak? Atau kalau nggak weekly ya monthly. Oh ya. Di weekly-nya tadi saya bilang low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high ya. Sekarang dia bentuk low, lebih tidak high terhadap low ini. Mudah-mudahan dia bisa break untuk higher high. Jadi mainnya memang agak tinggi volatilitas BSD ini. Tapi trend up mudah-mudahan masih terkejar ya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, BSD. Berikut ini adalah foreign flow untuk BSD. Kita lihat di sini aja asingnya keluar cukup signifikan, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Mungkin ini lokalnya asingnya tidak terlalu dominan. Kalau lihat korelasinya tidak terlalu juga ya. Ini lihat turun dalam, sahamnya asingnya masih terus saja naik. Kita lihat kemarin asingnya masuk 6,83 miliar, dalam 5 hari kumulatifnya membesar menjadi 7,34 miliar. Dalam 20 hari dia meningkat. Asingnya akumulasi 33,04 miliar. Dalam 60 hari tetap dia akumulasi menjadi net buy 34,3 miliar, sedikit saja naiknya. Berarti di antara 20 hari dan 60 hari ini ada net sell yang keluar saling menegasikan, tapi ujung-ujungnya dia tetap ada berapa 0, sekian miliar ya. Dikumulatifkan jadi net buy. Dalam 100 hari dia meningkat lagi menjadi 42,11 miliar net buy asing. Kalau kita lihat data ini memang sampai 100 hari asingnya masih terus net buy ya, asingnya masih terus net buy. Jadi bisa dimonitor juga asingnya. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk after market close analisis kali ini. Bapak Ibu, kalau ada beberapa saham yang bersamaan, Bapak Ibu bandingkan teknikalnya. Kalau membandingkan fundamentalnya atau income statementnya pakai SQ ya, SQ. Kok BSD? Salah saya. Nah, PIF CTRA. Maaf. Pantesan saya bingung. Nah, ini Citra. Pantesan saya tadi bingung. Kok berbeda catnya? Maaf. Nah, ini kita lihat kalau Citra ya. Berikut ini adalah foreign flow untuk Citra. Saya sekali lagi minta maaf Bapak Ibu ya. Pasti bingung. Kalau kita lihat Citra ya, faktanya memang dia terjadi akumulasi terus sampai
ya sampai April lah, awal April dia masih ada akumulasi ya. Jadi berbeda memang. Lalu sahamnya turun dengan tiba-tiba, sebelumnya ya asingnya nggak keluar dengan besar, baru terakhir-terakhirnya baru asingnya membesar. Oke, jadi dia turun dulu, net sell sedikit. Hari ini baru asingnya masuk lagi 18 miliar. Jadi kalau kita bisa bahasakan, sebelum sampai awal April asingnya sangat besar akumulasi saham Citra. Tapi setelah April sampai bulan akhir Juni atau awal Juni, tampaknya asingnya ragu-ragu dan didominasi oleh net sell. Awal Juli mulai meningkat lagi. Hari kemarin dia masuk 18,26 miliar. Dalam 5 hari ya tambah sedikit menjadi 18,8. Dalam 20 hari dia meningkat dari 11,35 miliar akumulasi net buy. Nah, dalam 60 hari setelah dinetkan dia menjadi net sell sebesar 81 ada keluar ya di 60 hari terakhir totalnya. Sementara dalam 100 hari terakhir ternyata asingnya ada pembelian besar-besaran sampai sebelum-sebelumnya. Konsisten dia beli netnya 152 miliar. Maaf ya, tadi saya base day saya ketik. Pantasan saya bingung kok dejavu ya. Nah, ternyata sahamnya salah. Biasa itu. Nah, ini yang benar Citra ya, Bapak Ibu. Besar dia mulai hari kemarin ya, hari Jumat. Jadi besok kalau dia turun ke sini bisa buy lah. Karena dia mainnya mungkin bisa di weekly. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk after market close. Mohon maaf 1 jam lebih karena memang hari Sabtu juga. Insya Allah yang disampaikan bermanfaat. Bagi yang berminat mengikuti workshop, bisa kontak di Telegram saya. Nanti saya berikan informasi lebih lanjutnya. Termasuk yang mau volume price analysis, saya persilahkannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.